Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi di ESL Channel. Kali ini kita akan share pembelajaran bahasa Inggris yaitu tentang recount text. Adapun cakupan dari materi kita adalah pertama what atau apa itu recount text, kemudian kinds atau jenis-jenis daripada recount text itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah text structure atau struktur teks. Dan berikutnya adalah language features atau ciri kebahasaan daripada text recount. Dan yang terakhir adalah example atau contoh. Baik teman-teman sekalian, mari kita mulai dari what is recount text. Apa itu recount text? Jadi recount text adalah teks yang menjelaskan kejadian-kejadian di waktu lampau. Dan biasanya kejadian-kejadian itu diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Adapun tujuan daripada recount text itu adalah untuk memberikan penggambaran kepada audiens tentang apa yang terjadi dan kapan terjadinya. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita masuk ke jenis-jenis daripada recount text. Yang termasuk diantaranya yaitu pertama eyewitness accounts, yaitu keterangan dari saksi mata. Kemudian yang kedua newspaper reports, laporan dari sebuah koran. Kemudian ketiga letters atau surat. Yang keempat ada television interviews, interview pada tayangan televisi, kemudian conversation atau percakapan, dan yang keenam ada speeches atau pidato, yang tentunya semua jenis ini menyampaikan sesuatu hal yang terjadi di waktu lampau. Selanjutnya kita masuk ke text structure daripada recount text, yaitu pertama orientation, yang kedua sequence of events, dan yang ketiga conclusion. Baik, mari kita lihat satu persatu text structure tersebut. Kita mulai dari orientation. Orientation adalah bagian daripada text recount yang memberikan informasi yang berbentuk latar belakang tentang siapa, apa, di mana, dan kapan. Berikutnya adalah sequence of events, yaitu serangkaian paragraf yang menyampaikan peristiwa-peristiwa dalam teks tersebut dan diurutkan sesuai dengan kejadiannya. Dan yang ketiga adalah conclusion, yaitu kesimpulan atau penutup dari recount teks tersebut. Tetapi conclusion ini bersifat opsional, artinya bisa ada, bisa juga tidak ada. Baik teman-teman sekalian, berikutnya kita masuk ke language features atau ciri kebahasaan daripada recount text. Yang pertama ada proper nouns, yaitu kata benda spesifik atau tertentu yang mengidentifikasi siapa-siapa yang terlibat dalam teks tersebut. Oke, language features berikutnya adalah descriptive words, yaitu kata-kata yang memberikan detail tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ciri berikutnya adalah menggunakan past tense atau tenses berbentuk lampau. Jadi, ketika peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dalam teks tersebut diuraikan atau disampaikan, maka tenses yang digunakan adalah bentuk simple past tense. Ciri selanjutnya teman-teman sekalian adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan urutan daripada peristiwa. Misalnya kata first, next, dan then. Baik teman-teman sekalian, untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka mari kita lihat contoh berikut ini. Berikut sebuah contoh berbentuk postcard atau kartu pos. Jadi sebenarnya dia masuk kategori letter atau surat. Dan di sini terdapat paragraf pertama, di mana dari sisi text structure, paragraf ini merupakan orientation, yang menyampaikan informasi background dari teks tersebut, yaitu siapa, dalam hal ini adalah we, kemudian apa,
Great Holiday, kemudian Di Mana, On the Gold Coast, dan Movie World. Kemudian teman-teman sekalian, dari sisi language features, pada paragraf ini terdapat proper nouns, yaitu kata Gold Coast dan Movie World. Selanjutnya kita masuk ke paragraf kedua. Dari sisi text structure, paragraf ini merupakan sequence of events, yang dalam hal ini disampaikan kejadian-kejadian atau peristiwa yang mereka alami atau lakukan selama liburan. Kemudian dari sisi language features, pada paragraf ini terdapat descriptive word, yaitu kata sunny. Selain itu teman-teman sekalian, terdapat pula kata yang menunjukkan urutan kejadian, yaitu ada kata morning dan then. Berikutnya kita masuk ke paragraf ketiga. Dari sisi text structure, paragraf ini masih termasuk ke dalam sequence of events atau urutan-urutan kejadian yang terjadi. Lalu dari sisi language features, pada paragraf ini terdapat proper nouns, yaitu kata mom and Kelly. Masih dalam language features, pada paragraf ini juga menggunakan past tense, yaitu kalimat yang menggunakan kata bla 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 so, serta kalimat yang menggunakan kata bla 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 had. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita masuk ke paragraf keempat. Dari sisi text structure, paragraf ini masih merupakan sequence of events yang menyampaikan kejadian-kejadian lainnya. Kemudian dari sisi language features, paragraf ini menggunakan kata word showing order, yaitu kata then. Selain itu pula, paragraf ini juga menggunakan past tense, yaitu kalimat yang menggunakan kata bla 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 got dan kalimat bla 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 went. Oke teman-teman sekalian, berikutnya kita masuk ke paragraf yang terakhir atau paragraf kelima. Paragraf ini dari sisi text structure merupakan conclusion atau kesimpulan alias penutup dari text recount tersebut. Baik teman-teman sekalian, saya kira cukup sekian materi kita tentang recount text kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and give comment about this video. Okay? See you next time and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.